asal-usul nama Minangkabau, dan saya sudah mulai dengan perjalanan untuk meluruskan itu dengan memaparkan peta yang akan kita luruskan. Assalamualaikum saudara. Video kali ini saya beri judul meluruskan kisah adu kabau. Saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa video saya tentang 11 asal-usul nama Minangkabau harus dihapus. Silakan, itu pendapat atau usul. Tapi kalau hak menghapus tentu ada pada diri saya. Saya tidak pernah mendukung dan tidak pernah menyatakan bahwa asal-usul Minangkabau itu dari adu kabau. Yang saya tampilkan adalah 11 pendapat. Dan semuanya itu saya akomodasi. Termasuk apa yang dinyatakan oleh pewaris Kerajaan Pagaruyung, Sultan Muhammad Taufik Taib, tentang asal nama Minangkabau dari Al-Mu'minan Kanabawiyah. Saudara, permasalahannya adalah apakah kita akan meluruskan pendapat yang terlanjur sudah menyebar ke seluruh dunia? Kalau iya, saya akan bantu dengan sebuah peta. Peta perjalanan untuk menuju pelurusan kisah yang dianggap menghina itu. Apa peta perjalanannya? Yang pertama tentu kita harus bicara dengan seluruh sejarawan yang punya banyak versi tentang asal-usul nama Minangkabau, termasuk pendapat Purbacaraka sampai kepada pendapat Slamet Mulyana. Seluruh pendapat itu sudah terlanjur menyebar di tengah masyarakat. Maka para sejarawan perlu duduk semeja. Mari kita bicara mana asal-usul nama Minangkabau yang sahih secara sejarah. Tidak bisa kita menghapus pendapat itu hanya di muara ketika pendapat itu sudah ada dalam ruang publik yang dibaca seluruh masyarakat. Ketik saja di Google tentang adu kabau, itu akan keluar puluhan ribu tulisan yang merujuk itu dan mengatakan itu yang benar. Maka para sejarawan yang tidak setuju dengan kisah adu kabau harusnya melakukan sesuatu untuk menjelaskan bahwa kisah itu adalah kisah yang tidak benar. Itu pertama. Termasuk juga tentang kutipan-kutipan banyak orang terhadap Sulalatus Salatin. Harus ada para sejarawan atau para ahli yang membuat sebuah penelitian dan menyatakan bahwa Sulalatus Salatin itu tidak benar khusus untuk kisah adu kabau. Dan itu harus diberitahu ke masyarakat luas. Sulalatus Salatin itu adalah sebuah penipuan, penghinaan. Sampai masyarakat percaya bahwa pendapat yang kita kemukakan itulah yang benar. Sudah dua. Pendapat-pendapat para penulis, para peneliti yang selalu mengutip kisah adu kabau, termasuk yang mengutip Sulalatus Salatin. Yang ketiga, tambo, baik yang dituturkan ataupun yang dituliskan dan sudah menjadi ratusan, mungkin ribuan buku, selalu menuturkan kisah adu kabau ini sebagai asal-usul nama Minangkabau. Katakanlah seluruh naskah-naskah yang ditulis tahun 1800-an, sampai buku yang ditulis oleh Datuk Sangguno Dirajo, dan selanjutnya
selalu memuat kisah adu kabau. Dan itu harus diluruskan kalau kita ingin meluruskan dan menyatakan bahwa buku-buku itu salah. Sudah 3, saudara. Para peneliti yang mengutip selalu kisah adu kabau, Sulalatus Salatin harus diralat. Buku-buku dan tulisan-tulisan tentang Tambo yang mengutip atau memuat kisah adu kabau harus diralat. Dan yang meralatnya harus yang punya otoritas. Sampai pernyataan bahwa kisah itu tidak benar didengar oleh masyarakat. Yang keempat, ada yang berkembang di dunia birokrasi, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai tingkat kecamatan dan nagari. Dalam visi misi, dalam konsideran setiap web, surat, segala macam, dinyatakan bahwa gonjong rumah gadang itu maknanya tanduk kabau. Bukalah website provinsi, Kabupaten Tanah Datar sendiri menyatakan pada butir kedua bahwa gonjong rumah gadang itu adalah lambang tanduk kabau yang tidak disetujui oleh yang menyatakan kisah adu kabau itu tidak bisa dijadikan landasan. Semua website, semua surat menyurat, semua konsideran visi dan misi pemerintah dari tingkat provinsi sampai tingkat nagari, kutipan tentang kisah adu kabau dan tanduk kabau itu harus dihapus. Saudara, yang kelima, saudara, ada sebuah novel yang sudah 40 tahun lebih. Judulnya Tambo, Sebuah Pertemuan. Novel itu beredar secara nasional dan konon sudah ada yang diterjemahkan ke bahasa asing. Di sana juga ada kisah tentang adu kabau. Para sastrawan menghormati penulis novel itu dan menerima pendapat itu. Kalau kisah adu kabau tidak disetujui, novel itu juga harus digugat. Itu yang kelima, saudara, di dunia sastra. Lanjutan dari Sulalatus Salatin. Yang keenam, saudara, masyarakat Minangkabau masih menyukai dan ada kegiatan adu kabau. Beberapa nagari menjadikan itu event yang menarik wisatawan. Kalau tidak setuju dengan kisah adu kabau, artinya seluruh event kegiatan adu kabau dimanapun di Minangkabau harus dilarang. Dan pelarangan tidak bisa dengan kata-kata. Itu harus melibatkan pihak yang berwenang. Yang ketujuh, ada dua nagari, Simpurui dan Sijange. Seluruh masyarakat nagari, para tokoh adatnya, dan ada yang menuliskan tentang Tambo Nagari Simpurui dan Tambo Nagari Sijange, bahwa asal-usul nama nagari mereka itu dari kisah adu kabau. Kalau tidak setuju, ini juga harus dihapus, termasuk merubah nama nagari Simpurui, yang artinya isi puri kabau, dan merubah nagari Sijange, nama Sijange yang diambil dari jange kabau yang dibuka. Jadi saudara, saya sudah melakukan ini, meluruskan dengan membantu membuat peta perjalanan. Kalau ingin meluruskan tentang kisah adu kabau yang dianggap tidak benar, ada 7 jalan yang jelas tidak mudah. Tidak sekadar di muara. Ketika orang bicara kisah adu kabau, lalu kita bully, kita serang habis-habisan, itu karuh di muaro namanya. Dalam petuah adat, kok karuh ayah di muaro, tapai jalan kahulu, di ma ko gajah
menyebarang di kota biang nalah runtuh. Kalau di Muaro saja, tidak akan ada hasilnya. Anda hanya akan merusak komunikasi ya dengan orang-orang yang belum tentu mendukung pendapat itu. Ada 7 tadi, saudara. Mulai dari mendudukkan seluruh sejarawan untuk menyepakati mana asal-usul nama Minangkabau. Apakah pendapat Purbacaraka sampai Slamet Mulyana? Kemudian kita harus membantah Sulalatus Salatin. Bukan kepada individu-individu, kepada dunia. Nyatakan bahwa Sulalatus Salatin itu bohong. Yang ketiga, saudara, ada yang tercantum di dunia birokrasi yang harus diluruskan. Kemudian ada tulisan sastrawan yang harus dibantah. Kemudian ada kebiasaan atau kesukaan masyarakat melaksanakan event adu kerbau yang harus dihentikan. Kemudian ada nama 2 nagari yang harus dirubah. Simpuri dan Sejange, dan Tambo nagarinya harus dirubah. Nah, itulah peta perjalanan yang harus dilakukan kalau ingin meluruskan. Tidak di Muaro. Saudara, itulah peta perjalanan. Sekadar memperlihatkan bahwa saya tidak pernah mendukung kisah adu kabau sebagai asal-usul nama Minangkabau. Dan saya sudah mulai dengan perjalanan untuk meluruskan itu dengan memaparkan peta yang akan kita luruskan bagi yang ingin meluruskan. Saya tidak tahu berapa banyak yang ingin meluruskan, atau hanya sekedar membuli orang-orang yang mengutip itu. Saya pikir itu tidak produktif. Lakukanlah yang lebih elegan, yang lebih punya nilai tambah dan punya hasil guna. Kalau hanya membuli orang, tidak akan ada hasilnya. Sampai jumpa. Kalau Anda masih ingin ada video-video dari Tengku Mangkudun membahas Minangkabau, memahami Minangkabau dalam 3 cara, ideal, faktual, dan Bengkalai yang belum selesai, mari video ini di-subscribe dan di-share, dibagi kepada dunsanak-dunsanak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.